Pertemuan Kudus Paskah sudah tiba. Kita sungguh-sungguh menunggu hari Paskah yang berharga ini datang. Sekarang di seluruh dunia, kita bersama merayakan upacara Paskah pada hari ini. Melalui hari Paskah ini, semoga semua saudara-saudari di Sion menerima berkat hidup yang kekal dan pengampunan dosa dari Tuhan, dan diakui sebagai anak-anak surgawi yang berhak untuk memasuki kerajaan surga dengan dimeteraikan Tuhan. Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk belajar tentang ajaran Alkitab dan kehendak Tuhan yang terkandung di dalam Paskah. Judul khotbah adalah Paskah dan Berkat Tuhan. Alkitab mengajari kita bahwa akan datang waktu untuk semua manusia memeriksa diri sendiri, apakah mereka sudah bertobat dan beriman kepada Tuhan ataukah tidak. Waktu itu disebut sebagai waktu penghakiman menurut Alkitab. Pastilah akan datang waktunya semua orang akan dihakimi apakah mereka sudah bertobat dan memiliki iman yang layak untuk memasuki kerajaan surga atau tidak. Paskah yang sedang kita rayakan pada hari ini adalah hari raya yang mengandung janji Tuhan yang dibutuhkan kita untuk hari penghakiman yang akan datang itu. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 7. Wahyu pasal 14 ayat 7 kita baca. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Tuhan menetapkan suatu hari, yaitu hari penghakiman untuk semua manusia. Pada hari itu, Tuhan akan menghakimi semua orang, apakah mereka sudah hidup untuk bertobat dan mempunyai iman yang benar, ataukah tidak. Pada hari penghakiman itu, akan ada beberapa jenis orang. Orang yang menyambut hari itu dengan sukacita, orang yang menyambutnya dengan takut dan gemetar, dan orang yang ingin menghindari hari itu. Bagi semua anak di Sion, hari penghakiman itu akan menjadi hari penyelamatan, hari penebusan, dan hari pintu kerajaan surga dibuka. Tuhan telah mengajar kita supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk hari itu selama kita hidup di bumi ini, karena hari itu pasti akan datang. Jika kita hidup mengikuti ajaran Tuhan itu, kita akan hidup dengan lebih indah, lebih baik, lebih kudus, dan lebih saleh di mata Tuhan, bukan? Jika tiba hari itu, kepada siapakah Tuhan akan membalas dengan hukuman, dan kepada siapakah Dia akan memberikan keselamatan? Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 kita baca. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Pertama, terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Dan kedua adalah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Maksudnya, Tuhan akan memberi hukuman ke atas mereka. Ayat 9 kita baca. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita tidak boleh termasuk dalam golongan orang seperti ini. Kita harus menjadi orang yang mencapai pertobatan yang sempurna dan menerima keselamatan, supaya kita bisa menikmati hidup yang kekal dan berkat di surga bersama dengan Tuhan, bukan? Tetapi seperti yang ditulis di ayat 8 ini, kepada mereka yang tidak menaati Injil Yesus dan mereka yang tidak mau mengenal Tuhan akan diberikan pembalasan Tuhan. Rasul Yohanes telah melihat penglihatan bahwa mereka akan menderita siksaan dan asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas untuk selamanya, dan kesakitan dan siksaan mereka tidak akan berhenti. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 10.
Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maksudnya api dan belerang adalah neraka. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara-saudari, Alkitab berkata, hari penghakiman Tuhan telah tiba. Ketika hari itu datang, kemanakah Anda ingin pergi? Jika Anda berdiri di persimpangan jalan, satunya arah ke kerajaan surga dan satu lagi ke arah neraka, kemanakah Anda pilih? Kita semua harus pergi ke kerajaan surga. Saya bukan satu-satunya yang menginginkan jalan ini, di mana setiap orang dapat pergi ke surga tanpa kehilangan seorang pun. Itu bukan hanya kita yang menginginkannya, itu adalah jalan yang paling Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Tuhan telah membuat suatu jalan untuk kita bisa menerima keselamatan dan pengampunan dosa selama kita hidup di bumi. Jalan ke kerajaan surga dalam proses pimpinan Tuhan. Jalan itu bisa dilihat sebagai hari raya Paskah yang sedang kita rayakan hari ini. Melalui Keluaran pasal 12, mari kita cari jalan keselamatan yang dibuka oleh Tuhan bagi kita. Bangsa Israel telah hidup penuh dengan penderitaan sebagai budak di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Dalam keadaan itu, mereka tidak bisa dibebaskan dari kehidupan malang itu dengan cara apapun selain dari Paskah. Melalui Paskah, kekuasaan Tuhan dinyatakan pada Firaun Raja Mesir. Menyadari bahwa tidak boleh menahan bangsa Israel lagi, dia memberi titah untuk membebaskan bangsa Israel. Dalam persiapan untuk itu, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk merayakan Paskah dengan berkata, setiap rumah yang tidak dibubuhkan darah anak Paskah pada tiang pintu dan ambang atas akan binasa. Tuhan telah memperingatkan mereka sebelumnya. Karena Tuhan memperingatkan bangsa Israel melalui Nabi Musa, mereka semua merayakan Paskah seperti yang difirmankan Tuhan. Tetapi tak seorang pun dari bangsa Mesir merayakannya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada rumah yang tidak ada kematian di dalam semua rumah orang Mesir. Hari ini, mari kita saksikan pekerjaan agung Tuhan yang dinyatakan melalui rumah-rumah yang merayakan Paskah yang ditulis di dalam Keluaran pasal 12. Kita baca Keluaran pasal 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu. Darah tersebut adalah darah anak domba, bukan? Tuhan menyuruh mereka untuk membubuhkan darah anak domba pada tiang pintu dan ambang atas. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kumusnahkan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Pada waktu Tuhan menurunkan hukuman besar ke atas Mesir. Pada waktu itu, Mesir merupakan kerajaan yang paling makmur dan merupakan kerajaan yang paling kuat. Ketika Tuhan menurunkan hukuman ke atas kerajaan itu, Tuhan telah membuat sebuah tanda untuk umatnya diselamatkan dari hukuman itu. Tuhan telah memisahkan rumah yang dibubuhkan dengan darah anak domba Paskah dari rumah yang tidak dibubuhkan. Melalui ini, semua rumah tanpa darah anak domba Paskah menderita malapetaka yang besar dan dihakimi. Di antara pekerjaan-pekerjaan Musa 3.500 tahun yang lalu,
Tuhan memilih pekerjaannya yang terjadi pada hari itu dan menetapkannya sebagai hari raya Tuhan yang harus dirayakan untuk selama-lamanya. Jadi, hari ini, mari kita mengerti makna hari raya Paskah yang dalam melalui Keluaran pasal 12, supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, rumah yang dibubuhkan dengan darah anak domba Paskah telah diselamatkan oleh Tuhan, dan rumah yang tidak dibubuhkan telah dihukum. Hal itu ditulis di dalam Keluaran pasal 12 dan 13. Ada satu dasar penafsiran Alkitab. Perjanjian Lama adalah nubuat dan bayangan, dan Perjanjian Baru adalah penggenapan dan kenyataan dari Perjanjian Lama. Ketika kita memahami bagaimana nubuat Perjanjian Lama akan digenapi di dalam Perjanjian Baru, kita bisa mengetahui apakah kita akan dihakimi ataukah akan diselamatkan dalam surah malaikat yang berkata, hari penghakiman sudah tiba. Melalui Keluaran pasal 12, kita bisa menyaksikan bahwa pada malam Tuhan menghukum Mesir, rumah yang merayakan Paskah telah diselamatkan, dan rumah yang tidak merayakan telah dijatuhkan hukuman. Ditulis tentang rumah yang dibubuhkan dengan darah anak domba dan yang tidak. Apakah anak domba itu dan siapakah dilambangkan sebagai anak domba? Mari kita baca firman Tuhan di Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pada waktu Perjanjian Lama, Paskah dirayakan dengan membubuhkan darah domba pada tiang pintu dan ambang atas. Beberapa hal dikatakan di dalam Perjanjian Baru dan bahkan digambarkan sebagai Yesus adalah domba Paskah. Mari kita baca 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Pasal 5 ayat 7 kita baca, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Yaitu Kristus." Yesus Kristus adalah kenyataan dari anak domba Paskah, menurut Alkitab. Karena itu marilah kita berpesta. Melalui segala hal ini, kita bisa mengerti alasan darah anak domba Paskah dibubuhkan pada tiang pintu dan ambang atas di Mesir pada waktu Perjanjian Lama. Itu berarti rumah yang memiliki darah Kristus Yesus yang mahal akan diselamatkan, tetapi yang tidak akan dihakimi. Kehendak Tuhan itu tersembunyi di dalam hal itu. Kalau begitu, bagaimanakah caranya kita bisa memiliki darah anak domba Paskah, yaitu darah Kristus Yesus? Tuhan telah membuat perjanjian untuk kita memilikinya melalui hari raya Paskah. Tuhan telah memberitakan bahwa barang siapa merayakan Paskah, ia akan berhak untuk diselamatkan dengan darah Kristus Yesus. Mari kita pastikannya melalui Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 17 kita baca, "Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, 'Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?' Jawab Yesus, 'Pergilah ke kota kepada Zianu dan katakan kepadanya, pesan guru. Guru adalah Yesus. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.' Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Bagaimanakah caranya kita bisa memiliki darah Kristus Yesus yang adalah anak domba Paskah? Pada waktu keluar dari Mesir, rumah yang dibubuhkan dengan darah anak domba Paskah menjadi target yang akan diselamatkan, tidak dihukum. Sama seperti itu, pada waktu Perjanjian Baru, orang yang merayakan Paskah menjadi target yang akan diselamatkan dan tidak menjadi target yang akan dihukum pada hari penghakiman Tuhan. Mari kita cari tahu
mengapa Yesus telah merayakan Paskah melalui ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Lalu Yesus memberikan roti Paskah. Ayat 27 kita baca, sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab anggur Paskah inilah apa? Inilah darahku. Darahku adalah darah Yesus Kristus, yang adalah anak domba Paskah yang sudah disembelih pada waktu keluar dari Mesir." Yesus memberi anggur Paskah dengan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian." Pada waktu perjanjian lama, pada saat Paskah, menyembelih anak domba dan membubuhkan darahnya pada tiang pintu dan ambang atas. Tetapi pada waktu perjanjian baru, Tuhan memperbolehkan setiap orang bisa membubuhkan darah Kristus Yesus pada batin mereka. Pada waktu perjanjian lama, mereka diselamatkan beserta seisi rumah mereka. Tetapi pada waktu perjanjian baru, setiap orang diselamatkan masing-masing. Oleh karena itu, di dalam ayat 28, Yesus berkata, "Anggur Paskah adalah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa," dan membiarkan murid-muridnya minum anggur Paskah. Meskipun begitu, banyak gereja sekarang menolak dan mengabaikan kepentingan Paskah yang mengandung janji Tuhan yang begitu pasti. Walaupun mereka mengaku membaca Alkitab, mereka mengurangi adegan ini atau melewatinya dan tidak merayakan Paskah. Perbuatan mereka salah. Yesus telah memerintahkan murid-muridnya merayakan Paskah, dan dia pun merayakannya sebagai teladan. Petrus dan Yohanes juga sudah merayakannya. Jika kita tidak memiliki darah anak domba Paskah, kita akan tergolong dalam golongan yang akan dihakimi, bukan yang akan diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan roti Paskah dan berkata, "Inilah tubuhku," dan memberi anggur Paskah berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dengan cara ini, Tuhan memberikannya kepada semua umat manusia. Mari kita lihat catatan Lukas tentang adegan yang sama ini. Mari kita baca Lukas pasal 22. Pasal 22 ayat 7 kita baca. "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan.' Yesus memerintahkan Petrus dan Yohanes, murid terunggul di antara semua muridnya, untuk mempersiapkan Paskah. Ayat 9 kita baca. Kata mereka kepadanya, 'Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?' Jawabnya, 'Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya.' Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Paskah ada waktunya dan saatnya. Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, 'Aku sangat rindu apa? Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita.' Yesus sangat rindu merayakan Paskah. Mari kita lihat Yesus merayakan Paskah di ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, 'Cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu.' Paskah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita yang sudah menjadi pendosa surgawi. Ketika Tuhan menghakimi Mesir 3.500 tahun yang lalu, Tuhan
menyelamatkan rumah yang memiliki darah anak domba Paskah, dan menghukum semua rumah yang tidak memiliki darah anak domba Paskah. Misalnya, seorang yang tidak pernah merayakan Paskah berdiri di pengadilan Tuhan dan berkata, "Aku sudah percaya kepada Tuhan, jadi izinkanlah aku masuk ke surga. Selamatkanlah aku." Walaupun dia menyatakan kepercayaannya dengan kata-kata itu, apa yang akan dilakukan Tuhan kepadanya? "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Di dalam Matius pasal 7 sudah ditulis bahwa Yesus akan memberikan keputusan itu kepada mereka. Tetapi 3.500 tahun yang lalu, bangsa Israel yang sudah membubuhkan darah anak domba Paskah pada tiang pintu dan ambang atas rumah mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sama seperti itu, pada akhir zaman ini, semua orang yang mengambil bagian dalam darah anak domba Paskah akan menerima hidup yang kekal, pengampunan dosa, kerajaan surga, dan segala berkat untuk mereka dapat hidup di surga selamanya. Alkitab berjanji itu, bukan? Oleh karena itu, Paskah sangat penting bagi kita. Perjanjian baru diberikan karena Tuhan berjanji lagi, tidak seperti perjanjian lama, dengan berkata, "Inilah hari raya yang ditumpahkan untuk kamu." Mari kita lihat penjelasan Yesus tentang makna Paskah ini melalui Yohanes pasal 6. Beberapa orang mungkin berkata, Paskah hanya untuk makan sepotong roti dan minum secangkir anggur, bukan? Tetapi kita tidak boleh menganggap Paskah seperti itu. Tetapi harus percaya maknanya itu. Yohanes pasal 6 ayat 52 kita baca. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu." Dia menyebut apakah sebagai pengganti daging anak manusia, yaitu daging Yesus dan darah Yesus pada perjamuan Paskah. Yesus memberi roti Paskah dan berkata, "Inilah tubuhku dan dagingku." Dia memberi anggur Paskah dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Maksudnya, orang itu bukan orang yang hidup. Ayat 54 kita baca. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Roti dan anggur Paskah bukanlah sepotong roti dan secangkir anggur yang tidak berarti. Di dalamnya ada suatu perjanjian yang diberikan Tuhan. Banyak orang memikirkan pikiran yang salah tentang roti dan anggur itu. Yang tidak mempunyai hidup yang kekal bisa mempunyainya hanya dengan makan roti dan anggur. Saudara-saudari, silakan bayangkan di sini ada selembar kertas. Jika suatu kertas mengandung janji bernilai $50, itu menjadi bukan hanya sekedar kertas. Bukankah begitu? Jika Anda mengambil selembar uang kertas seharga $10 dan berkata, "Ini sama nilainya dengan $50," apakah itu bisa terjadi? Karena ada janji di antara manusia, kertas seharga $50 nilainya $50 dan $10 nilainya $10, bukan? Sama seperti ini, roti dan anggur tanpa janji Tuhan apapun adalah hanya roti dan anggur biasa. Itu hanya suatu makanan. Tetapi Tuhan telah memberikan roti dan anggur Paskah dengan berkata, "Roti ini adalah dagingku dan anggur ini adalah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Darahku artinya darah Kristus yang adalah anak domba Paskah. Dia juga berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Apakah hidup yang kekal bisa diberikan tanpa pengampunan dosa? Tidak mungkin. Hidup yang kekal bisa diberikan kepada kita ketika kita memperoleh pengampunan dosa. Perihal kita menerima hidup yang kekal berarti kita menerima pengampunan dosa juga. Tuhan tidak akan menghakimi orang itu. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ditulis, Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak menaati Injil Yesus Kristus. Tetapi tidak ditulis bahwa Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada mereka yang mengikuti kehendak Tuhan dan perjanjian Tuhan. Ketika Tuhan menghakimi Mesir 3.500 tahun yang lalu, ada perbedaan di antara rumah yang diselamatkan dan yang dihukum Paskah. Hari Raya Kudus Tuhan menjadi standar penghakiman. Sudah dekat penghakiman Tuhan. Malaikat sudah berkata seperti itu di dalam Wahyu pasal 14. Pada waktu itu juga Tuhan akan membedakan orang yang akan diselamatkan dan akan dihakimi dengan Paskah. Oleh karena itu, sampai kapankah ketetapan ini dirayakan? Itu harus dirayakan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus sudah berkata apa sebelum dia merayakan Paskah. Aku sangat rindu makan Paskah. Saudara-saudari, Yesus tidak berkata, aku rindu makan Paskah, tetapi sangat rindu untuk menekankannya. Dengan kata itu, dia mengekspresikan kesungguhannya. Mengapa dia begitu ingin merayakan Paskah? Yesus sudah mengetahui bahwa umat Tuhan tidak bisa menghindari hukuman di dalam api neraka jika mereka tidak merayakan Paskah. Oleh karena itu, dia memerintahkan Petrus dan Yohanes, murid-murid yang layak dipercayai, untuk mempersiapkannya. Yesus mengutus kedua murid itu bukan karena tidak ada murid lain, tetapi karena Paskah begitu penting. Melalui hal ini, kita cukup bisa mengerti seberapa kesungguhan Yesus untuk mempersiapkan Paskah. Oleh karena itu, kita harus merayakan Paskah. Mari kita selidiki beberapa firman lagi. Saya berharap kita semua akan mengambil bagian dalam perjamuan Paskah dengan memahami makna Paskah sepenuhnya. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di sini, Paulus tidak mengatakan ini dengan maksud yang negatif, tetapi dengan maksud untuk menekankan kata, cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah begitu? Dia berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam darah dan tubuh Kristus? Mari kita lihat jawabannya di ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Pada hari Paskah, Yesus memberikan roti dan anggur dengan berkata, inilah dagingku, inilah darahku. Apakah upacara untuk mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus? Itu adalah Paskah yang sedang kita rayakan. Semua orang yang mengambil bagian dalam upacara Paskah yang kudus ini berhak untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa dan Ibu. Mereka bisa memperoleh hak untuk menjadi anak Tuhan. Seorang anak adalah seorang yang mewarisi daging dan darah dari orang tuanya. Walaupun sangat banyak orang Kristen di dunia, sebanyak pasir di pantai, dan berkata, Tuhan aku percaya, mereka tidak bisa menjadi anak Tuhan. Kita harus menjadi orang yang mengambil bagian dalam tubuh Kristus dan darah Kristus. Siapakah yang mengambil bagian dalam daging dan darahnya? Mereka adalah orang yang merayakan Paskah. Maka Yesus Kristus berkata apa ketika dia memberi roti Paskah? Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dia berkata apa sambil memberi anggur? Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah dia berkata bahwa kita merayakannya hanya sekali? Tidak, dia mengajar kita
bahwa Paskah adalah peraturan Kristus yang berharga dan hukum perjanjian baru yang harus kita rayakan untuk selama-lamanya. 3.500 tahun yang lalu, rumah-rumah di Mesir dibubuhkan dengan darah anak domba Paskah pada tiang pintu dan ambang atas. Pada zaman ini, orang yang mengambil bagian dalam roti dan anggur Paskah, darah Yesus Kristus yang dilambangkan dengan darah domba Paskah, akan memiliki tubuh Kristus di dalam mereka. Maka Yesus berkata, "Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku." Sebab Paskah membuat segala malapetaka dan bencana melewati kita. Itu disebutkan Passover dalam Alkitab yang berbahasa Inggris. Ketika malaikat pemusnah datang dengan malapetaka, dia melihat orang yang telah merayakan Paskah dan berkata, "Tidak boleh ditimpakan malapetaka ke atasnya karena Tuhan ada di dalamnya." Malaikat itu melewatinya. Maka namanya Paskah, yaitu Passover. Paskah arti dasarnya meloncat atau melewati. Sebab malapetaka meloncat atau melewati orang yang merayakannya. Namanya Paskah, bukan? Hari ini, kita semua sedang merayakan Paskah kudus ini, yang melaluinya kita mengambil bagian dalam darah dan tubuh Kristus. Dan melaluinya, roh dan pengantin perempuan memanggil kita anak-anak mereka, dan kita bisa memanggil Tuhan Abba Bapa. Mari kita pastikan hal ini melalui Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 16 kita baca. Roh itu bersaksi, Roh Kudus sendiri bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapakah yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak dari Tuhan? Dia berkata bahwa Roh Kudus sendiri akan bersaksi. Dengan apakah Tuhan membedakan anaknya dari orang yang bukan anaknya? Dengan darahnya. Pada zaman dahulu, orang-orang menghakimi apakah orang ini anaknya atau tidak dengan rupa wajahnya. Tetapi sekarang ini, itu bisa dibuktikan dalam periksa DNA, maksudnya melalui darah mereka. Sama seperti itu, Tuhan akan memisahkan orang yang memiliki daging dan darah Tuhan dari orang yang tidak pada hari-hari yang terakhir. Tuhan memberi tanda bagi orang yang memiliki daging dan darah Kristus di dalamnya sebagai anak-anaknya. Tetapi kepada orang yang tidak memilikinya, dia berkata, "Nyala daripadaku." Sekarang, kita menunggu upacara perjamuan kudus Paskah. Cara kita mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai hanya roti dan anggur biasa, tetapi harus percaya bahwa roti dan anggur Paskah adalah daging dan darah Tuhan yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dengan kepercayaan ini, mari kita berpartisipasi dalam perjamuan Paskah. Tuhan akan mengakui kita sebagai anak-anaknya jika kita melakukan demikian. Ada banyak gereja di dunia, tetapi tidak merayakan Paskah, walaupun itu banyak sekali dituliskan di dalam Alkitab. Itu sungguh mengherankan. Di dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus sangat rindu makan Paskah dan sudah merayakannya. Petrus, Yohanes, semua murid Yesus, dan orang-orang kudus dari gereja awal sudah merayakannya. Semua orang yang berlari mencapai keselamatan telah merayakan Paskah. Tetapi orang-orang di zaman ini tidak merayakannya, bahkan menolak dan menganggap sesat. Gereja yang merayakannya itu pasti salah. Jika begitu, menurut Alkitab, apa yang akan terjadi kepada mereka yang menganggap najis darah perjanjian Tuhan? Mereka akan dihukum, dengan kata lain, sebagai bahan penghakiman. Menurut semua ajaran dan kebenaran ini, kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa dan Ibu, dan memanggil satu sama lainnya sebagai saudara-saudari, melalui kuasa Tuhan yang ada di dalam Paskah. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita memiliki darah Tuhan yang kudus melalui Paskah. Apa yang dilakukan Roh Kudus ketika melihatnya? Dia memisahkan semua anak-anaknya
dari yang bukan anak-anaknya. Sebelum mengakhirinya, mari kita baca Matius pasal 7. Pasal 7 ayat 21 kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudari, apakah merayakan Paskah kehendak Tuhan ataukah bukan? Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam ayat berikutnya, Yesus mengatakan sesuatu dengan melihat pada zaman ini. Ayat 22 kita baca. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ini pendeta? Bukankah kami sebagai penatua demi namamu? Bukankah kami sebagai gonsa? Mereka akan mengandalkan Yesus dengan berkata itu. Namun, apa yang dijatuhkan hukuman kepada mereka? Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah menjadi Tuhanmu dan Bapamu. Tunjukkanlah kepadaku bukti bahwa kamu adalah anakku. Adakah bukti yang akan mereka tunjukkan? Jika kamu makan daging dan darahku, kamu akan mempunyai hidup yang kekal, dan jika tidak makan, tidak ada hidup di dalammu. Kenapa kamu tidak percaya? Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari, tanah Mesir 3.500 tahun yang lalu melambangkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, mereka yang akan diselamatkan adalah sebuah rumah yang memelihara Paskah, dan mereka yang akan dihakimi pada akhirnya adalah sebuah rumah yang tidak memelihara Paskah. Bahkan pada zaman Roh Kudus, zaman di mana kita hidup, melalui Paskah, Tuhan membagi orang yang akan diselamatkan dan yang akan dihakimi. Dan juga, Dia memisahkan orang yang memiliki daging dan darah Kristus dari orang yang tidak memilikinya. Kemudian, Dia akan memimpin yang memiliki daging dan darahnya kepada keselamatan yang abadi, dan yang tidak memilikinya kepada hukuman kekal pada hari penghakiman Tuhan. Inilah inti dari segala ajaran Alkitab. Sekarang kita berpartisipasi dalam upacara yang sangat penting ini. Hari ini kita semua sungguh benar diberkati. Kita bisa menerima hak untuk menerima berkat yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Mari kita harapkan masa depan yang cerah. Walaupun kita mengalami penderitaan dan kesulitan sementara di bumi ini, mari kita hidup dengan semangat, dengan rasa bangga, dan dengan harapan besar, dengan berpikir, ada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi bagiku, ada kerajaan surga tanah airku. Saya mengucap syukur dan memanjatkan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu Surgawi atas undangan upacara Paskah ini. Saya menutup khotbah. Terima kasih.